Selamat pagi, Shalom. Puji nama Tuhan, semua karena kasih, semua karena anugerah Tuhan. Kita dapat beribadah pagi hari ini. Sebelum kita memulai ibadah kita pagi hari ini, saya mengundang Bapak Ibu Saudara terkasih untuk berdiri. Kita bersama-sama mengucapkan pengakuan iman rasuli. Bersama gereja-gereja dari segala abad dan segala tempat, Gereja Suara Kebenaran Injil mengakui pengakuan iman rasuli dan mengajarkannya. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal, Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan orang mati, dan hidup yang kekal. Amin. Mari kita persiapkan keberadaan kita, masuk dalam hadirat Tuhan. Bapa, kami datang dalam hadirat-Mu pagi hari ini. Kami mau naikkan sembah puji kami di hadapan Engkau, ya Allah Elohim Yahweh. Ampuni segala dosa, pelanggaran, kemelesetan kami, ya Bapa. Kami mau bawa hidup kami di dalam hadirat-Mu Tuhan. Mari Allah Roh Kudus jamah setiap hati kami. Urapi kami yang datang dengan kerendahan hati di hadapan. Puaskan haus jiwa kami dan kebenaran firman-Mu Tuhan. Kami menanti-nantikan Engkau ada di tempat ini. Ampuni bila selama ini kami belum berkenan di hadapan. Perkenankan kami ya Bapa. Haleluya. Bila selama ini ku belum berkenan di hadapan-Mu, tak ku lakukan kehendak-Mu, tak ku penuhi rencana-Mu Bapa. Sampai sekarang ini aku belum menjadi seperti Yesus. Beriku kesempatan di sisa waktuku, Kau ubahkan. Dengan segenap hati katakan, bila selama ini ku belum berkenan di hadapan-Mu, tak ku lakukan kehendak-Mu, tak ku penuhi rencana-Mu Bapa.
Sampai sekarang ini aku belum menjadi seperti Yesus. Beriku kesempatan di sisa waktuku, Kau ubahkan satu yang ku perlu. Ku mohon padamu, sempurna seperti Bapa, serupa dengan Yesus teladanku. Betapa rinduku berkenan padamu. Sampai di rumah Bapa ku bertemu Tuhanku, berkenan padamu. Mari jemaat Tuhan, lebih lagi katakan, bila selama ini ku belum berkenan di hadapanmu, aku lakukan kehendak-Mu, tak ku penuhi rencana-Mu Bapa. Sampai sekarang ini aku belum menjadi seperti Yesus. Beri kami kesempatan ya Bapa. Beriku kesempatan di sisa waktuku, Kau ubahkan satu yang ku perlu. Amin. Ku mohon padamu, sempurna seperti Bapa, serupa dengan Yesus
Mari Bapak Ibu Sionoto berdiri. Lebih lagi katakan, satu yang ku perlu Tuhan. Sempurna seperti Bapa, serupa dengan Yesus. Teladanku, betapa rinduku. Serupa dengan Yesus, teladanku. Betapa rinduku berkenan padamu. Sampai di rumah Bapa, Tuhanku berkenan padamu. Sampai di rumah Bapa, sampai di rumah Bapa, ku bertemu Tuhanku. Berkenan padamu. Haleluya Tuhan, kami bersyukur, kami berterima kasih. Kami ada ini semua karena kasih, semua karena anugerah. Layaklah kau disembah, layaklah kau dipuji. Engkau kami tinggikan, engkau kami muliakan. Haleluya, mohon padamu, sempurna seperti Bapa, serupa dengan Yesus teladanku. Betapa rindu kami tuh, betapa rinduku berkenan di hadapanmu.
sampai di rumah Bapa. Sampai di rumah Bapa, ku bertemu Tuhanku, berkenan padamu. Sampai di rumah Bapa, ku bertemu Tuhanku, berkenan padamu. Haleluya, berikan sorak-sorai kemuliaan bagi Allah Elohim yang hidup. Puji nama Tuhan. Sungguh kita bersuka di hadapannya. Kita menyenangkan hati Tuhan pagi hari ini. Amin. Silakan jabat tangan Bapak Ibu. Kiri kanan depan belakang kita bersuka di hadapannya. Mari kita mengangkat pujian kita menyenangkan hati Tuhan. Apapun keadaan kita saat ini, kita mau menyenangkan hatinya. Dalam suka dan duka memuji Tuhan. Amin. Dalam segala keadaan memuji Tuhan. Tuhan setia selalu besertaku. Sepanjang jalan Dia bersamaku. Dalam suka dan duka memuji Tuhan. Dalam suka dan duka memuji Tuhan. Amin. Keadaan memuji
Kami mau naikkan pujian ini di hadapan-Mu Tuhan. Kami menyadari ya Bapa, hidup kami ini hanya sementara. Bagaikan uap sekejap lenyap ya Bapa. Ketika kami pulang, kami akan menghadap pengadilan tahta-Mu Tuhan. Persiapkan kami untuk kami tahan berdiri Tuhan di hadapan tahta-Mu. Di pengadilan tahtanya diam 1000 bahasa, sungguh betapa dahsyat suasananya. Setiap makhluk tercekam di dalam hadirat Tuhan, kemuliaannya melingkupi semua. Tiada yang tersembunyi di mata Tuhan yang suci. Tuhan menguji lika-liku nurani. Kitab-kitab pun terbuka, ungkap tindak manusia, baik yang baik dan yang durjana. Di pengadilan tahtanya diam 1000 bahasa, sungguh betapa dahsyat suasananya. Setiap makhluk tercekam di dalam hadirat Tuhan, kemuliaannya melingkupi semua. Tiada yang tersembunyi di mata Tuhan yang suci. Tuhan menguji lika-liku nurani. Kitab-kitab pun terbuka, ungkap tindak manusia, baik yang baik dan yang durjana. Terdengar pilu, ratap tangis dan jerit penyesalan, hanya gemetar, tiada kesempatan. Anugerah yang berharga telah disia-siakan, semua lenyap, musnah tiada kenangan. Terdengar pilu, ratap tangis dan jerit penyesalan, hanya gemetar, tiada kesempatan. Anugerah yang berharga telah disia-siakan, semua lenyap, musnah tiada kenangan. Saya mengundang Bapak Ibu untuk berdiri. Tiada yang mari Bapak Ibu saya untuk berdiri di mata Tuhan yang suci. Tuhan menguji lika-liku nurani. Kitab-kitab pun terbuka, ungkap tindak manusia, baik yang baik dan yang durjana. Terdengar pilu, ratap tangis dan jerit penyesalan, hanya gemetar, tiada
kesempatan. Kita mengundang hamba yang bertugas. Sia-siakan semua lenyap, musnah tiada kenangan. Terdengar pilu, ratap tangis tak cerita penyesalan, hanya gemetar ada kesempatan. Anugerah yang berharga telah disia-siakan, semua lenyap, musnah tiada kenangan. Dan cerita penyesalan hanya gemetar, tiada kesempatan. Anugerah yang berharga telah disia-siakan, semua lenyap, musnah tiada kenangan. Dengan lembut katakan, terdengar pilu, ratap tangis dan jerit penyesalan, hanya gemetar, tiada kesempatan. Anugerahnya yang berharga telah disia-siakan, semua lenyap, musnah tiada kenangan. Sekali lagi katakan, terdengar pilu, ratap tangis dan jerit penyesalan, hanya gemetar, tiada kesempatan. Oh Tuhan, anugerah yang berharga telah disia-siakan. Oh Bapa, semua lenyap, tiada kenangan. Terdengar pilu, ratap tangis dan jerit penyesalan, hanya gemetar, tiada kesempatan. Anugerah yang berharga telah disia-siakan, semua lenyap, musnah tiada kenangan. Semua lenyap, musnah tiada kenangan. Semua lenyap, musnah tiada kenangan. Hanya belas kasihan-Mu Bapa menganugerahkan bagi umat-umat-Mu untuk menyadarkan bahwa hidup ini seperti uap. Hidup ini singkat. Hidup ini harus dipertanggungjawabkan di tahta pengadilannya kelak. Saat kami pulang menghadap tahta pengadilan-Mu, Bapa sadarkan bagi setiap umat-umat-Mu, anak-anak-Mu, supaya kami menggunakan waktu yang singkat ini dengan sungguh-sungguh, tidak menyia-nyiakan waktu yang ada ini untuk kami berkenan di hadapan-Mu Bapa, supaya kami kelak nanti menghadap tahta-Mu, Kau berkata, inilah anak yang kukasihi, kepadanya aku berkenan. Jangan sampai kami di tahta pengadilan-Mu Kau tidak mengenal kami Bapa. Tolonglah Tuhan, tolong kami.
Kasihanilah kami anak-anak-Mu Bapa. Kami serahkan semuanya ke dalam tangan-Mu. Bapa, berbicaralah bagi kami pada saat hari ini. Kami rindu mendengarkan suara-Mu, nasihat-Mu. Beri terus kami kesempatan Tuhan untuk mendengarkan nasihat-Mu. Dan kami percaya tidak ada yang mustahil bagi-Mu. Kami sambut kebenaran firman-Mu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Amin. Silakan duduk. Bapak Ibu Shalom. Sekali lagi Shalom. Puji nama Tuhan, Bapak Ibu, saudara-saudari sekalian yang dikasihi oleh Tuhan. Ya. Akhir-akhir belakangan ini Bapak Ibu, betapa berat, ya, betapa berat, betapa sesak hati yang saya rasakan Bapak Ibu, yang saya alami. Melihat keberadaan umat-umat Tuhan, anak-anak Tuhan, terhadap Tuhan sepertinya biasa-biasa saja, seperti itu. Tidak takut akan Tuhan, tidak menghormati Tuhan dan tidak mengasihi Tuhan segenap hati. Cuma sekedar hanya beragama Kristen. Yang seharusnya menjadi orang yang percaya kepada Tuhan dan mengaku sebagai orang percaya kepada Tuhan, seharusnya setiap hari kehidupan kita, setiap detik, menit, hari lepas hari, hidup kita hanya Tuhan dan Tuhan saja. Hanya Dia dan Dia segalanya dalam kehidupan kita. Seperti firman Tuhan yang mengatakan, carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka segala sesuatu akan ditambahkan bagimu. Saya bertanya kepada Tuhan. Saya berperkara kepada Tuhan, kenapa Tuhan? Setiap umat-umat Tuhan tidak mengutamakan Tuhan, tidak mencari kebenaran dulu, tidak mempraktekkan firman ini di dalam kehidupannya. Padahal jelas Tuhan berkata, cari dahulu kerajaan surga dan kebenarannya, maka segala sesuatu akan ditambahkan bagimu, kata Tuhan. Coba kita baca firman Tuhan dahulu, Bapak Ibu. Ya, Matius 6. Ayat yang ke 25 ini dulu Bapak Ibu sampai yang terakhir 34 ya. Dengan perikopnya hal kekhawatiran. Karena itu aku berkata kepadamu, janganlah khawatir akan hidupmu, akan apa yang hendak kamu makan atau minum. Dan janganlah khawatir pula akan tubuhmu, akan apa yang hendak kamu pakai. Bukankah hidup itu lebih penting daripada makanan dan tubuh itu lebih penting daripada pakaian? Pandanglah burung-burung di langit yang tidak menabur dan tidak menuai dan tidak mengumpulkan bekal dalam lumbung, namun diberi makan oleh Bapamu yang di surga. Bukankah kamu jauh melebihi burung-burung itu? Siapakah di antara kamu yang karena kekhawatirannya dapat menambahkan sehasta saja pada jalan hidupnya?
Dan mengapa kamu khawatir akan pakaian? Perhatikanlah bunga bakung di ladang yang tumbuh tanpa bekerja dan tanpa memintal. Namun aku berkata kepadamu, Salomo dalam segala kemegahannya pun tidak berpakaian seindah salah satu dari bunga itu. Jadi jika demikian Allah mendandani rumput di ladang yang hari ini ada dan besok dibuang ke dalam api. Tidakkah Ia akan terlebih lagi mendandani kamu, hai orang yang kurang percaya. Sebab itu janganlah kamu khawatir dan berkata, apakah yang akan kami makan? Apakah yang akan kami minum? Apakah yang akan kami pakai? Semua itu dicari bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah. Akan tetapi Bapamu yang di surga tahu bahwa kamu memerlukan semuanya itu. Tetapi carilah dulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Sebab itu janganlah kamu khawatir akan hari besok, karena hari besok mempunyai kesusahannya sendiri. Kesusahan sehari cukuplah untuk sehari. Ayat yang ke-32 Bapak Ibu. Sementara saya membaca ayat ini, merenungkan ayat ini, muncul di ayat yang 32 ini. Semua itu dicari bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah, akan tetapi Bapamu yang di surga tahu bahwa kamu memerlukan semuanya itu. Saya penasaran dengan ayat ini Bapak Ibu. Saya terus menggumuli dan saya bertanya kepada Tuhan. Sebenarnya Bapak Ibu, kita menjadi orang Kristen, standar kita tidak seperti ini. Harusnya kita percaya, kita cari Tuhan, kita mengutamakan Tuhan terlebih dahulu. Mencari kebenarannya terlebih dahulu. Harusnya posisi kita seperti menjadi orang Kristen harus seperti itu. Mempercayai Tuhan dengan segenap hidup kita. Ini orang yang tidak mengenal Allah Bapak Ibu. Kalau kita tidak mengutamakan Tuhan, tidak mempercayai Tuhan dalam kehidupan kita. Nah, kalau Bapak Ibu mengatakan mengenal Allah, mengenal Bapa kita. Bapa kita Allah yang hidup, Allah yang tidak pernah meninggalkan kita. Harusnya kita tidak ada lagi kekhawatiran akan kehidupan ini. Mempercayai Tuhan dengan sepenuh hati. Memang Bapak Ibu tidak mudah untuk hal itu. Karena sejak dari sananya, dari sononya, kehidupan umat manusia itu yang tadi dirancangkan adalah untuk sempurna. Untuk Adam dan Hawa. Oleh karena Adam dan Hawa jatuh di dalam dosa, maka gagal untuk kesempurnaan itu. Itulah yang membuat kita hari ini menurunkan kodrat itu, kodrat dosa di dalam kehidupan manusia. Sulit, sudah bertahun-tahun, berabad-abad manusia itu memiliki kehidupan berkodrat dosa ini. Sebab itu Bapak Ibu, kita bersyukur adanya Tuhan Yesus yang turun ke dunia ini untuk menggantikan kegagalan yang dilakukan oleh Adam dan Hawa. Sehingga Tuhan Yesus turun ke dunia mengembalikan kerancangan yang semula, yaitu serupa, sempurna seperti Bapa. Amin.
sempurna seperti Bapa. Sebab itu, kehidupan kekristenan harus berproses. Kehidupan kita melakukan kehendaknya dan menyelesaikan pekerjaannya. Ini tugas kita. Makananku melakukan kehendaknya dan menyelesaikan pekerjaannya. Ini makanan kita menjadi orang Kristen, Bapak, Ibu, saudara-saudari sekalian. Melakukan kehendaknya. Mematikan segala keinginan-keinginan dosa, daging yang diturunkan oleh nenek moyang kita Adam dan Hawa itu. Itu makanan kita hari lepas hari. Berjuang untuk ini. Nah, kalau Bapak Ibu tidak melakukannya setiap hari, tidak haus dan lapar akan kebenarannya, maka kita tidak akan pernah dipuaskan, Bapak Ibu. Cukup menjadi orang Kristen, puas menjadi orang Kristen, ke gereja hari Minggu, berdoa, mungkin makan, tidur, mau tidur berdoa. Mending kalau ingat. Tidak cukup Bapak Ibu menjadi orang Kristen. Standar menjadi orang Kristen itu sempurna, Bapak Ibu. Tidak cukup hanya Bapak Ibu menjadi orang Kristen. Percaya Yesus selamat. Tidak cukup. Dan itu harus dipraktekkan dalam kehidupan Bapak Ibu, saudara-saudari sekalian. Dan memang tidak mudah untuk hal ini. Itu harus kita nekat. Harus berjuang. Harus segenap hidup kita berikan kepada Tuhan. Fokus kepada Tuhan dan Tuhan saja, Bapak Ibu. Tidak ada yang lain selain Tuhan. Amin. Amin. Maka segala sesuatu akan ditambahkan bagimu. Di sini banyak anak-anak Tuhan tidak paham dan tidak mengerti rahasia ini. Rahasia kesuksesan menjadi orang yang percaya kepada Tuhan. Ini baru orang Kristen, Bapak Ibu. Ini yang harus dicapai oleh orang Kristen. Itu yang berat, membuat saya itu berat, Bapak Ibu. Saya melihat, aduh Tuhan, kenapa saya berkata berat? Karena saya juga mengalami, menjalaninya, tidak mudah. Tidak mudah saya menjalani itu. Kami sebagai hamba-hamba Tuhan pun tidak mudah. Saya pikir kami aja seperti ini, bagaimana jemaat Tuhan. Tapi kalau kami tidak berjuang untuk itu, tidak nekat untuk itu, bagaimana kami bisa mengimpartasi kepada Bapak Ibu jemaat Tuhan di tempat ini. Sebab itu saya sebagai gembala yang dipercayakan oleh Tuhan di tempat ini terus berjuang dan berjuang untuk melakukan apa yang berkenan di hadapan Tuhan. Melakukan apa yang Dia kehendaki, Bapak Ibu, bukan yang saya kehendaki. Sebab itu saya terus berperkara dan berperkara kepada Tuhan sampai detik hari ini. Apakah hidupku sudah melakukan kehendak-Mu Tuhan atau belum? Atau apa yang sudah kulakukan itu berkenan atau tidak di hadapan-Mu Bapak? Itu selalu saya perkarakan kepada Tuhan. Saya hampir sakit dada saya, Bapak Ibu. Adakah saya duduk di depan itu, di kursi itu sebelum saya menyampaikan kebenaran firman Tuhan ini. Saya tidak tahu apa yang saya sampaikan pada saat hari ini. Cuman saya berkata kepada Tuhan waktu saya duduk di tempat itu. Saya katakan kepada Tuhan, berat hati saya.
Sudahkah anak-anakmu di tempat ini melakukannya dalam kehidupan keseharian mereka, Tuhan? Karena firman yang sudah disampaikan di tempat ini terus mengumandangkan tentang kesucian, tentang tanggung jawab menjadi orang Kristen dan membawa ketujuannya ke langit, ke bumi yang baru, langit yang baru, bumi baru, langit yang baru. Inilah pilar gereja GSKI kita, itu kesucian, tanggung jawab langit baru dan bumi baru. Jelas Bapak Ibu, saudara-saudari sekalian, Bapak Ibu di sinode GSKI ini dibawa untuk satu tujuan yang jelas. Tapi sukar dan berat jalan untuk melakukan ini, untuk mencapai kesucian. Tanggung jawab atas kehidupan kita menjadi orang Kristen. Harus bertanggung jawab di dalam kehidupan kita. Bukan hanya Bapak Ibu dilahirkan ke dunia ini tidak melakukan apapun. Sia-sia Bapak Ibu. Pulang nanti Bapak Ibu menghadap tatah pengadilannya. Tuhan tidak kenal. Tuhan tidak kenal kita. Buat apa kita ada di dunia ini? Kalau Bapak Ibu tidak memahami, tidak mengerti tujuan Bapak Ibu ada di dunia ini. Sekali lagi saya mengatakan apa yang Tuhan taruhkan di dalam hati saya. Ester sampaikan dan sampaikan kepada umatku. Jangan sia-siakan waktu. Bergegas-gegaslah. Cepatlah bertobat. Waktu Tuhan singkat Bapak Ibu. Waktu Tuhan sangat singkat. Seperti pujian kita tadi. Jangan menyesal nanti kita Bapak Ibu. Mumpung masih ada kesempatan, Tuhan terus menyatakan kasih-Nya. Terus manusia mungkin saya sudah patah hati Bapak Ibu, patah semangat melihat keberadaan ini. Sulitnya orang mencari Tuhan dengan segenap hatinya. Sulitnya, beratnya. Saya merasakan seperti itu. Tapi Tuhan tidak seperti saya. Dia selalu mengulurkan kasih-Nya kepada ibu, Bapak Ibu, saudara-saudari sekalian. Dia selalu memberi kesempatan buat Bapak Ibu. Dan dia terus menyampaikannya. Tentu saya sebagai gembala di tempat ini berharap kepada Tuhan. Menganugerahkan Bapak Ibu, bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Menolong Bapak Ibu, memberi kekuatan, kesanggupan untuk melakukan apa yang Dia kehendaki ini. Ini kerinduan saya Bapak Ibu. Ini selalu saya perkarakan kepada Tuhan, tidak ada yang lain. Supaya Bapak Ibu berkenan di hadapan Tuhan. Bapak Ibu bertumbuh selalu di dalam Tuhan. Semakin giat di dalam Tuhan. Apapun hari-hari ini berat yang dihadapi, Bapak Ibu tetap mempercayakan Tuhan sebagai Tuhan yang tidak pernah meninggalkan Bapak Ibu, saudara-saudari sekalian. Hari ini Bapak Ibu, saudara-saudari sekalian, Tuhan mengingatkan, jangan khawatir. Apa yang kau makan, apa yang kau minum, apa yang kau pakai,
Jangan khawatir. Fokuskan kehidupan Bapak Ibu kepada Tuhan. Mencari Dia. Berperkara kepada Tuhan. Tuhan, sudahkah hidupku berkenan di hadapan-Mu? Sudahkah hidupku menyenangkan Engkau dan menyukakan Engkau? Adakah Bapak Ibu setelah bangun tidur, di setiap hari lepas hari hidupmu, memperkarakan hidupmu kepada Tuhan? Sudahkah aku berkenan Tuhan di hadapan-Mu? Atau aku menyakiti hati-Mu Tuhan, tolong aku. Adakah di antara Bapak Ibu yang berkata seperti itu setiap hari? Memperkarakan hidupmu di hadapan Tuhan. Dan Tuhan tidak mungkin Bapak Ibu tidak menjawab Bapak Ibu. Saya aja sudah hari ini seperti ini, saya terus memperkarakan di hadapan Tuhan. Saya justru takut kalau apa yang saya lakukan selama ini tidak sesuai dengan apa yang Dia kehendaki. Dan saya terus berperkara kepada Tuhan. Saya hampir tidak bisa tidur tadi malam, hanya memperkarakan diriku di hadapan Tuhan. Karena minggu-minggu belakangan ini, bulan belakangan ini, saya dibawa Tuhan keluar Bapak Ibu. Dalam satu pelayanan. Saya mau melakukan kehendak-Nya. Itu pun saya terus bertanya, benarkah ini kehendak-Mu Tuhan? Apa yang kulakukan ini sesuai, tepat menurut-Mu apa yang kulakukan? Aku takut Tuhan, takut salah apa yang kulakukan. Dan aku terus berjam-jam berperkara dengan Tuhan. Sampai hatiku damai sejahtera Bapak Ibu. Sampai mendengar jawaban daripada Tuhan. Baru aku tertidur. Dan aku berkata, terima kasih Tuhan. Terima kasih Bapak. Karena aku takut menyakiti hati Tuhan. Harusnya kita seperti itu Bapak Ibu. Dia Raja di atas segala raja. Yang layak kita sembah, yang kita hormati. Jika bukan Tuhan kita tidak ada seperti hari ini. Amin. Jika bukan karena Tuhan kita tidak ada seperti hari ini. Sebab itu kita layak terus menghadap Dia Bapak Ibu. Berperkara setiap detik menit di hadapan Tuhan. Sudahkah hidupku menyenangkan Engkau Tuhan? Apa yang kulakukan setiap hari ini? Sudahkah aku mendukakan hati-Mu? Aku mendukakan hati-Mu Tuhan. Kalau Engkau temui aku menyakiti hati-Mu, Engkau tidak dipuaskan oleh hidupku Bapa. Ampuni aku Tuhan. Itu yang harus saudara lakukan. Tuhan sangat mengerti Bapak Ibu. Betapa berat kehidupan kita selama ada di dunia ini. Sebab itu tanpa Tuhan kita tidak bisa melewati itu. Amin. Terus Bapak Ibu perkarakan ini di hadapan Tuhan. Dia yang akan menuntun dan mengirimkan Roh Kudus. Menuntun Bapak Ibu saudara-saudari sekalian. Untuk melakukan kehendak-Nya. Amin. Dia yang akan menuntun Bapak Ibu. Tuhan, biarlah Tuhan dijadikan dalam hidup kita kekasih-Nya. Amin. Kekasih kita harusnya kita dengan Tuhan, orang Kristen itu Tuhan itu menjadi kekasih kita. Amin. Menjadi kekasih kita. Sudahkah saudara merasakan Tuhan itu menjadi kekasih saudara? Saya merasakan belum. Sangat sedikit. Ayo Bapak Ibu. Rasakan
bahwa Tuhan itu menjadi kekasih kita. Amin. Ya. Kita takut kalau Tuhan temukan kekasihnya, ya, berselingkuh dengan yang lain, artinya dengan hal-hal yang lain, itu namanya selingkuh. Kalau orang suami istri itu, bayangkan kalau suaminya berselingkuh, betapa sakitnya hati seorang istri. Begitu juga Tuhan. Kalau kita berselingkuh, kita tidak memperdulikan Tuhan. Kita asik dengan kekasih-kekasih kita yang lain. Artinya kekasih-kekasih kita yang lain apa? Kesibukan-kesibukan. Bukan berarti kita tidak boleh sibuk, Bapak Ibu. Kita harus bekerja keras, kita boleh sibuk. Tapi jangan lupa kita mengutamakan Tuhan. Apa yang kau makan, apa yang kau minum, lakukan semuanya untuk kemuliaan nama Tuhan. Amin. Kalau kita, Tuhan Yesus itu menjadi kekasih kita, wah setiap hari itu rasanya, aduh apa yang kita lakukan, rasanya kalau tidak berkenan, pikiran kita sudah melenceng, kita asik melihat HP kita, gadget kita asik nonton yang tidak Tuhan nikmati dan tidak Tuhan menikmati apa yang kita lakukan. Aduh, kita melukai hati Tuhan. Kita berselingkuh. Amin. Sebab itu apa yang Bapak Ibu lakukan semuanya, ya, tanya Tuhan. Tuhan berkenan dah atas semua ini. Kalau Bapak Ibu melakukan terus bertanya kepada Tuhan, Bapak Ibu diberikan kepekaan dari Tuhan. Amin. Bapak Ibu diberikan kepekaan kalau ini bukan dari Tuhan, ini dari Tuhan. Terus dilatih dan Bapak Ibu terus belajar dan belajar melakukan itu, bertanya dengan Tuhan. Nanti Tuhan yang akan memberikan kepekaan itu kepada Bapak Ibu. Amin. Amin. Nah kalau Bapak Ibu tidak mulai belajar, acuh tak acuh, tidak menghargai Tuhan, tidak menghormati Tuhan, sesuka hati dalam hidup ini, mau ngomong-ngomong aja yang gak benar, tidak memikirkan ini melukai hati Tuhan, atau tidak, ngomong aja, ngomongin orang, gosip sana, gosip sini. Memikirkan sesuatu yang tidak perlu. Itu yang melukai hati Tuhan, Bapak Ibu. Amin, sampai di sini. Amin. Ayo Bapak Ibu, ini kebenaran. Jangan membiasakan hidup kita. Harus berubah. Amin. Harus berubah. Sudah waktunya kita berubah. Cara berpikir, cara berbuat, bertindak, berkata-kata harus berubah. Amin. Tuhan selalu mengulurkan tangannya bagi Bapak Ibu. Untuk Bapak Ibu terus berubah. Jangan sampai nanti Bapak Ibu menyesal. Jangan sampai jerit tangis dalam apa? Sia-siaan selama kita ada di dunia ini. Gak bisa lagi Bapak Ibu. Gak bisa. Memang dunia itu mengenakan. Saya belakangan ini minggu yang kemarin saya ke Bali Bapak Ibu. Ya. Kalau orang tidak menghormati, mengasihi Tuhan, Tuhan sebagai kekasihnya dalam hidup ini, dia pergi ke Bali. Ya, waduh, Bapak Ibu, Bali sudah rusak banget.
keadaannya Bapak Ibu. Aduh, ngeri. Ngeri sekali Bapak Ibu. Orang yang telanjang itu sudah di depan mata kita lihat. Sudah tidak malu. Udah rusak. Sebenarnya saya tidak pengen ke sana dan tidak suka saya ke sana. Walaupun kata orang Bali indah. Aduh, tidak ada seberapanya. Selain menyukakan menjadi kesukaan Tuhan dalam hidup ini. Beri kemuliaan bagi Tuhan. Tidak ada Bapak Ibu keindahan apapun, kesenangan apapun di dunia ini. Seluruh dunia datang ke sana. Enggak ada apa-apanya Bapak Ibu. Lebih berbahagia kalau kita menjadi kesukaan Tuhan. Amin. 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 Kalau kita menjadi kesukaan, menjadi kekasihnya Tuhan, kita tidak akan lagi mencintai dunia ini. Nggak ada Bapak Ibu, apapun yang di sana biasa-biasa saja. Nggak ada apa-apanya. Justru kita mengasihi jiwa-jiwa yang ada di sana Bapak Ibu. Saya melihat jiwa-jiwa, waduh, seluruh dunia ada di sana. Aduh Tuhan, kasihani mereka ini. Kasihani mereka ini Tuhan. Mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat. Kasihani, saya hanya menangis Bapak Ibu. Melihat keberadaan di sana. Kasihan. Dan saya tidak bisa ceritakan di tempat ini. Banyak hal yang saya dapatkan. Dan banyak hal yang Tuhan perlihatkan dan tugaskan kepada saya. Bukan saya jalan-jalan Bapak Ibu, jujur. Saya sudah tidak ada lagi menginginkan hal-hal yang seperti itu Bapak Ibu. Selain saya melakukan kehendaknya dan menyelesaikan pekerjaannya. Melakukan tugas. Hanya melakukan tugas untuk menyenangkan hati Tuhan. Sampai akhir hidupku. Tuhan temui. Aku berkenan di hadapan Tuhan. Aku sudah menyelesaikan tugasku dengan baik. Amin. Amin Bapak Ibu. Menyeramkan Bapak Ibu di sana saya. Waktu saya pergi, benar kata Rasul Paulus. Selalu diberi bayang-bayang maut. Wah, saya naik pesawat itu gak enak Bapak Ibu. Apalagi kalau sudah kalau cuaca gak baik. Gak enak. Kalau bisa saya di Palangka aja Bapak Ibu, enak. Tapi saya gak bisa di zona nyaman saya ini, Tuhan suruh saya keluar. Saya paling menikmati tempat ini. Kalau pagi bangun pagi Bapak Ibu ya, tugas saya apa? Saya ambil bangku kecil, saya ambil pisau untuk cabut-cabut rumput. Waduh, indahnya Bapak Ibu. Sambil saya berdialog sama Tuhan, berkasih-kasihan dengan Tuhan, bermesra-mesraan dengan Tuhan. Amin. Amin, indah banget Bapak Ibu, tidak ada tantangan. Cuma hanya berkasih-kasihan, tanya Tuhan. Hidupku begitu Bapak Ibu selama aku di Palangkaraya. Senang. Tapi Bapak Ibu Tuhan suruh saya keluar. Pergi. Jadikanlah segala bangsa muridku. Di mana kakimu berpijak. Di situ kerajaan Allah ditegakkan. Saya percaya Bapak Ibu, 3 pilar dari GSK itu kesucian, tanggung jawab,
langit baru dan bumi baru yang harus kami duluan, hamba-hamba Tuhan, gembala-gembala dulu, baru Bapak Ibu. Kesucian, kalau kita sudah mencapai kesucian ini Bapak Ibu, baru kita bisa diutus oleh Tuhan. Amin. Amin. Beri kemuliaan bagi Tuhan. Baru kita bisa dipercaya oleh Tuhan untuk menunaikan tugas yang mulia ini. Sebab itu saya mengejar kesucian itu Bapak Ibu. Saya bertanggung jawab dengan apa yang saya lakukan. Atas hidup kita yang ada di dunia ini. Kita harus mempertanggungjawabkannya di hadapan Tuhan. Bapak Ibu tidak hanya cuma hidup, makan, minum, kawin, mengawin. Mati, pulang masuk surga. Enggak. Bapak Ibu harus bertanggung jawab atas hidupmu. Sudahkah engkau melakukan apa yang Tuhan kehendaki dalam hidupmu? Kita ada ini karena Tuhan. Untuk menyukakan hati Tuhan. Untuk melakukan apa yang Dia kehendaki. Bapak Ibu, ingat. Kita bertanggung jawab di hadapan Tuhan. Untuk kita dibawa untuk tujuan ke langit baru dan bumi baru. Capai kesucian ini Bapak Ibu. Berjuang. Saya terus mencapai kesucian ini sampai setinggi-tingginya Bapak Ibu. Sehingga saya melihat ya, setiap lutut bertelut, setiap lidah akan mengaku bahwa Tuhan juru selamat yang hidup. Amin. Amin. Dan waktu saya diutus Bapak Ibu, minggu-minggu belakangan ini, bulan belakangan ini ke Bali. Bapak Ibu, dahsyat dan luar biasa. Beri kemuliaan bagi Tuhan. Saya dibukakan salah satu begini. Waktu saya mau pulang ke Palangkaraya, ke Jakarta dulu, karena pesawat Bali Denpasar itu tidak ada langsung ke Palangkaraya. Jadi harus melewati Surabaya, Jakarta. Saya memilih ke Jakarta Bapak Ibu. Transitnya ke Jakarta. Dan 1 hari 2 hari di Jakarta melakukan tugas dulu di sana. Kembali ke Palangka. Nah, Bapak Ibu, waktu saya di bandara di Bali Denpasar, perut saya ini sakit Bapak Ibu. Saya ke kamar mandi, ke toilet ya. Nah, penjaga di situ tentu ya orang-orang di sana, asli orang-orang di sana. Nah, di sana kebetulan waktu saya ke toilet itu ada antri Bapak Ibu, ada berapa orang gitu saya nunggu. Nah, di situ saya ngobrol. Seorang yang penjaga itu dia bilang, "Ibu dari mana? Sudah berapa hari di Bali?" Udah 5 hari mungkin. Ya, saat itu udah 5 hari. Dia bilang begini, "Waduh, sampai sedih dia itu. Waduh, enak sekali ya Ibu, tentu banyak uang ya, banyak uang. Ya orang kalau ke Bali pasti banyak uang. Kalau jalan-jalan pasti banyak uang." Ya benar gitu. Tapi saya tugas Bapak Ibu, ditugaskan oleh Tuhan dan dibiayai oleh Tuhan. Amin. Beri kemuliaan dulu bagi Tuhan. Haleluya. Saya dibiayai oleh Tuhan ya, bukan uang kolekte di tempat ini ya. Kalau perpuluhan sih nggak ada ya. Ya, uang persembahan enggak Bapak Ibu. Nggak ada uang persembahan di gereja ini saya gunakan. Enggak. Tuhan membiayai saya melewati anak-anak Tuhan yang lain. Ya. Bapak Ibu, supaya Bapak Ibu tahu loh, enak banget ya. Mami, Ibu Esther jalan-jalan habis itu uang gereja. Enggak Bapak Ibu. Ya, enggak. Enggak ada uang gereja saya pakai. Enggak ada, justru uang saya yang keluar buat gereja. Buat pelayanan di tempat ini. Jadi Bapak Ibu, waktu dia bilang, "Oh banyak uang." Amin, puji Tuhan ya, anak Tuhan ya. Pejabatnya Tuhan. Amin. Kalau diutus itu adalah pejabatnya Tuhan. Amin. Kekasih-kekasihnya Tuhan. Perwira-perwira kerajaan Allah. Amin. 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 Iya Bapak Ibu. Tidak sembarangan Tuhan mengutus seseorang. Kalau hidupmu tidak benar, hidupmu tidak mencapai kesucian,
Tidak bisa Bapak Ibu, di sana itu sarangnya. Budayanya sangat kuat, kental. Bapak Ibu tahu ya, saya tidak perlu menceritakan lebih detail. Bapak Ibu tahu di sana bagaimana, dan saya melihat di sana. Setiap rumah itu ada yang namanya, ya Bapak Ibu tahu ya, sama aja seperti kita di sini, tapi kita di sini tidak seperti di sana. Puji Tuhan, masih banyak orang yang percaya kepada Tuhan. Amin. Amin, kita bersyukur. Atmosfernya beda Bapak Ibu dari Palangkaraya di sana. Terus dia berkata, aduh enak ya Bu, Ibu jalan-jalan. Kalau kami ini Bu, kalau kami ini orang-orang di sini tidak pernah jalan-jalan. Apalagi kalau cuma hanya gajinya sekian ya. Kenapa? Habis buat, gak usah kita ngomong ya Bapak Ibu. Lepah akan JTI. Mana enggak Bapak lain Bapak di surga. Ya. Kalau kita memberi Bapak di surga, waduh, kita pulangnya ada tempat di surga. Bukan di alam. Nah, Bapak Ibu enggak perlu saya banyak cerita itu ya. Ya, kita jelas pulangnya langit baru dan bumi baru. Makanya biarlah hidup kita habis-habisan buat Tuhan. Amin. Ya, semuanya beri, bukan 10%, 100%. Kecil 10% hanya duit, emangnya Tuhan mata duitan? Tuhan kaya Bapak Ibu, tidak perlu diperkaya. Dia kaya supaya dia rela miskin supaya kita menjadi kaya, itu Tuhan. Jadi tidak perlu memberi 10%, 100%. Bukan duit ya Bapak Ibu. Duit itu ya seberapa Bapak Ibu mampu, kalau punya ya beri. Jangan pelit juga untuk pekerjaan Tuhan. Amin. 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 Ya. Apalagi gedung kita ini besar. Halaman kita besar. Perawatannya mahal. Saya waktu pulang, karena bersih ya di halaman itu depan. Jadi pagar-pagar itu kelihatan dengan utuh. Saya lihat, aduh, catnya udah suram Tuhan, aduh. Gitu. Pada suram. Ya. Saya, oh Tuhan. Tapi saya tidak, saya ngomong ini bukan mau minta uang sama Bapak Ibu ya. Enggak. Saya cuma melihat keberadaan itu. Aduh Tuhan. Ya. Sudah berapa tahun ini tempat tidak pernah tidak pernah diinikan Tuhan. Urusan Tuhan. Daripada aku pikir-pikir sakit pikiran saya ya Bapak Ibu. Saya enggak bikin, semuanya indah pada waktunya. Amin. Amin. Ya, menunggu Bapak Ibu. Ya. Cari dulu kerajaan surga dan kebenarannya. Maka segala sesuatu akan ditambahkan bagimu. Amin. Amin. Ya, perkara-perkara, setia dulu dengan perkara kecil. Amin. Amin. Tuhan memberikan perkara-perkara yang besar. Perkara kecil aja Bapak Ibu gak peduli dengan Tuhan, mau dikasih perkara besar ya gak mungkin Bapak Ibu. Amin. Saya seperti ini Bapak Ibu, karena saya melakukan terus buat Tuhan. Amin. Habis-habisan buat Tuhan. Ya, Tuhan tidak pernah meminta saya Bapak Ibu, tapi saya dengan tulus melakukan hidup saya, tenaga, semuanya. Hidup saya persembahkan buat Tuhan. Mungkin lebih dari 100% Bapak Ibu. Ya, 1000% saya serahkan kepada Tuhan. Hidupku, kata Rasul Paulus, bukan aku lagi, melainkan Kristus yang hidup dalam hidupku. Amin. Sudah gak ada lagi keinginan apapun. Kalau saya berangkat itu karena tugas. Gak ada Bapak Ibu. Ini Tuhan mau bawa kemana lagi? Melihat perkara-perkara yang besar, itu kesuksesan seorang pengikut Tuhan, hamba Tuhan. Amin. Dan terus saya tidak puas dengan apa yang Tuhan sudah percayakan
di tempat ini. Tuhan, dan saya pulang di Palangkaraya mulai berperkara lagi dengan Tuhan. Tuhan, apa yang harus saya lakukan lagi? Kemana lagi Tuhan? Kalau Tuhan bilang saya menetap, puji Tuhan. Kalau Tuhan bilang saya di Palangkaraya, wah saya pilih Palangkaraya Bapak Ibu. Jujur Bapak Ibu. Kalau Tuhan bilang Palangkaraya aja, puji Tuhan. Tapi saya tidak bisa mengatur diri saya. Saya melakukan apa yang Tuhan kehendaki. Kalau Tuhan bilang pergi ke sana. Ini ada teman dari Pak Riko membawa kami ke Timor Leste Bapak Ibu. Pelayanan lagi. Wow, setelah saya baru mendarat dari Bali. Langsung dari Timor Leste. Saya berdoa dulu sama Tuhan, jangan salah. Amin. Saya harus cari ketepatan dari Tuhan. Banyak hal yang harus kami lakukan. Katanya mau balik lagi ke Israel. Waduh. Untuk meletakkan, Yesus bilang, untuk meletakkan kepala aja sudah tidak ada. Amin. Harus seperti Yesus. Nyaman saya di Palangkaraya. Wah, apalagi kalau Ribka masak anun itah na juhu itah. Waduh, saya put ngat kutupire Anda untuk kuman membalas dendam. Abi kuman membalik na harus bertawah. Abi jadi nengana. Uras dia mangat. Jatuh mangat. Mangat eka itah itu. Waduh. Lagi kalau komsel tempat Ibu Dewi. Wah. Mantap. Mantap bleh. Kan? Ya kan Bu Dewi? Waduh nunggu kok Bu Dewi. Dia maaf lah. Bukan nunggu menghina aja. Cuma bercanda. Tapi aku rindu kita bersama. Ya, amin. Beri kemuliaan. Aku rindu bersama-sama sebenarnya dengan Bapak Ibu. Tapi karena tugas ya. Dan saya stay-nya di sini Bapak Ibu. Tetap saya balik ke Palangka. Ya, kalau memang Tuhan tugaskan saya kemana Bapak Ibu dukung di dalam doa. Ya, supaya pekerjaan Tuhan, hamba-hamba Tuhan juga di tempat ini juga. Ada Pak Israel, semua untuk melayani pekerjaan Tuhan. Saya berterima kasih buat hamba-hamba Tuhan selama saya juga ditugaskan. Tuhan di tempat yang lain, mereka juga bertanggung jawab dengan apa yang pekerjaan Tuhan di tempat ini. Dan anak-anak Tuhan, Pak Doni, semua Ibu Dewi, semua kita ya yang sudah melakukan tugas dengan baik, jangan puas, terus tambahkan. Bukti kita mengasihi Tuhan, bukan untuk gereja di tempat ini, bukan untuk saya. Apa yang Bapak Ibu lakukan semuanya untuk Tuhan, untuk kemuliaan Tuhan. Amin. Tuhan pasti membalas Bapak Ibu apa yang Bapak Ibu lakukan untuk kepujian dan kemuliaan nama Tuhan. Beri kemuliaan bagi Tuhan. Tuhan Yesus memberkati kita semuanya. Siapkan hati kita untuk menerima tubuh dan darah Kristus, ya. Buka hatimu Bapak Ibu ya. Buka hatimu. Biar Tuhan melawat engkau. Tuhan memenuhi engkau dengan kasih-Nya. Siapkan hatimu. Mungkin sebelumnya engkau belum sepenuhnya kepada Tuhan. Mari hari ini Bapak Ibu kita semuanya berkomitmen. Apapun yang terjadi Tuhan, aku tetap mengasihi Engkau, menghormati Engkau. Beranikah Bapak Ibu berkomitmen hari ini? Tidak ada lain Bapak Ibu selain kita mengasihi, menyukakan hatinya. Supaya kita menjadi kesukaannya Bapak Ibu. Kita angkat pujian. Pani lagu itu. Bukan. Kita angkat pujian lagu Pak Eras yang baru Bapak Ibu ya. Ini pujian
saya membawa Bapak Ibu untuk menjadi kekasih Tuhan. Ada kemesraan dengan Tuhan pujian ini. Amin. Amin. Ayo Bapak Ibu, supaya lagu ini bisa mengimpartasi Bapak Ibu. Ya. Sebenar-benar Tuhan menjadi kekasih kita. Kita menjadi kekasih Tuhan. Haleluya. Beri aku tempat dalam hatimu. Yo, mau nggak berikan tempat? Ya, beri aku tempat dalam hatimu, dan engkau tetap tinggal dalamku. Tulis namaku dalam hatimu, ku selamanya di hadiratmu. Engkau yang ku cinta, engkau yang ku puja, kekasih hati, kesayangan abadi. Engkaulah hartaku, kemuliaanku selamanya, kau kebahagiaanku. Ya, saya angkat pujian ini Bapak Ibu. Beri aku tempat dalam hatimu, dan engkau tetap tinggal dalamku. Tulis namaku dalam hatimu, ku selamanya di hadiratmu. Beri aku tempat dalam hatimu Tuhan. Beri aku tempat dalam hatimu, yes Bapa, dan engkau tetap di
Tundukkan kepalamu, saya angkat pujian ini. Benar-benar Bapak Ibu minta dengan kesungguhan hatimu, beri tempat dalam hatimu dan engkau tetap tinggal dalamku Bapa. Tulis namaku dalam hatimu selamanya di hadiratmu. Beri aku tempat dalam hatimu, dan engkau tetap tinggal dalamku. Tulis namaku dalam hatimu. Ku selamanya di hadiratmu. Engkau yang ku cinta, Engkau yang ku puja, kekasih hati, kesayangan abadi. Engkaulah hartaku, kemuliaanku, selamanya kau kebahagiaanku. Mari kita angkat pujian ini bersama. Engkau yang ku cinta, Engkau yang ku puja, kekasih hati, kesayangan abadi. Engkaulah hartaku, kemuliaanku, selamanya kau kebahagiaanku. Sekali lagi katakan, engkau yang ku cinta, engkau yang ku cinta. Mari Bapak Ibu bangkit berdiri. Engkau yang ku puja, kekasih hati, kesayangan abadi. Engkaulah Bapak Ibu, sebelum kita menerima tubuh dan darah Kristus, terima kasih Tuhan.
Terima kasih Bapa. Jika pada saat hari ini Kau berbicara kembali kepada kami, Kau mengingatkan kami kembali, mempercayai Engkau dengan segenap hati kami, mempercayai Engkau dalam setiap kehidupan kami. Sebab itu Engkau datang ke dunia ini turun ke dunia ini memberikan hidup nyawa-Mu bagi setiap kesalahan dan dosa kami. Dan hari ini Engkau menawarkan kami untuk kami menjadi kekasih-kekasih-Mu Bapa, menjadi anak-anak kesukaan-Mu. Tentu kami harus mencapai kesucian yang Kau inginkan, yang Kau kehendaki dalam kehidupan kami, untuk kami dibawa nanti kelak ke langit, ke bumi yang baru, langit yang baru. Inilah tujuan kami ada. Haleluya Yesus. Jamah setiap hati kami Bapa. Jamah setiap hati kami. Kita angkat pujian. Haleluya. Bapak Ibu tundukkan kepalamu, nanti singar angkat pujian. Haleluya Yesus. Di jalan terjal berdebu, tertatih-tatih langkah, berdebu, tertatih-tatih langkahmu, anak manusia, pikul salibnya, tak sepatah pun keluhmu, walaupun nyeri lukamu, Tuhanmu Yesus, Juru Selamatku. Sesungguhnya sengsaramu karena salahmu, sesungguhnya deritamu karena dosamu, sesungguhnya kedatanganmu gantikan dosaku, agar aku tak binasa. Sesungguhnya sengsaramu karena salahmu, sesungguhnya deritamu karena dosaku, sesungguhnya kedatanganmu gantikan tempatku, agar aku tak binasa. Bapak Ibu bersama-sama dengan saya mengucapkan pengakuan. Ikuti apa yang saya sampaikan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, aku percaya bahwa tubuh Yesus telah dipecah-pecahkan, darah Yesus telah ditumpahkan bagi pengampunan dan penebusan dosa. Oleh korban Tuhan Yesus, aku percaya aku dibebaskan dari kutuk dosa, kutuk maut,
segala kutuk dan api neraka. Oleh korban Tuhan Yesus, aku telah memperoleh pengampunan dosa, keselamatan, hidup kekal, kesembuhan, pemulihan, kemenangan, dan kelimpahan berkat di dalam Tuhan. Oleh korban Tuhan Yesus, aku percaya dan menerima bahwa aku menjadi milik Tuhan untuk mengabdi dan melayani bagi Tuhan Yesus dengan segenap hidupku selamanya. Sesungguhnya kesaramu karena salahku, sesungguhnya deritamu karena dosaku, sesungguhnya kedatanganmu gantikan dosaku, agar aku tak binasa. Bapak Ibu, roti dan anggur kita angkat melebihi tubuh kita, dengarkanlah firman Tuhan. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan mengambil roti dan sesudah itu mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Bukankah roti yang kita pecah-pecahkan adalah persekutuan dengan tubuh Kristus? Makanlah di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Cawan diangkat melebihi tubuh kita. Dengarkanlah firman Tuhan. Demikianlah juga ia mengambil cawan sesudah makan lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Bukankah cawan pengucapan syukur yang atasnya kita ucapkan syukur adalah persekutuan dengan darah Kristus? Minumlah di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Mari Bapak Ibu, naikkan pujian Bapak Ibu, syukur Bapak Ibu kepada Tuhan. Haleluya, 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 haleluya,
kasih Tuhan.
Bahkan Tuhan, semangat kembali mengasihi kita mula-mula itu. Dirasain Lord, here's the Lord Jesus name. Hot the Lord Jesus, hot the Lord Jesus name Lord. Dalam nama Yesus bakar mereka dengan api Roh-Mu, bakar mereka dengan api Roh-Mu. It's the Lord Jesus, dirasain the Lord. It's the Lord Jesus. Bakar mereka dengan api Roh-Mu. Bakar mereka dengan api Roh-Mu. Terus. Bakar mereka dengan api. Bakar mereka dengan api Roh-Mu. Bakar terus. Ya terus saudara. Terus. Tuhan membakar kalian. Bakar mereka dengan api Roh-Mu. Bakar mereka Tuhan. Bakar mereka semua dengan api Roh-Mu. Hirjana Jesus. Dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus. Amin. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Api Roh-Mu membakar mereka, memenuhi mereka untuk lebih mengasihi Engkau lagi Tuhan. Oh Bapa, oh Tuhan, terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan. Terus Engkau beracara bagi setiap anak-anak-Mu Bapa. Hanya belas kasihan-Mu Tuhan, hanya belas kasihan-Mu Tuhan. Tanpa Engkau kami tidak bisa berbuat apa-apa. Hanya Engkau yang memampukan kami. Hanya Engkau yang menguatkan kami untuk tetap mempercayai Engkau, mengasihi Engkau lebih dan lebih lagi. Terima kasih Tuhan buat kehadiran-Mu bagi kami pada saat hari ini. Terpujilah nama-Mu. Kami kembalikan pujian, hormat, kemuliaan. Hanya Engkau yang layak menerimanya. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, kami mengucap syukur. Haleluya. Amin. Amin.